Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 9 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Siapakah Yesus menurutmu? Suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus selalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil ini Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Pertanyaan yang hari ini diajukan Yesus akan sangat mudah dijawab bila mengandalkan intelektual belaka. Bagi sebagian orang, Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Sebagian lagi mengatakan bahwa Ia hanyalah utusan Tuhan. Sebagian lagi sebatas mengagumi teladan kasih-Nya. Dan sebagian lagi menganggapnya sebagai tokoh historis saja. Bagi kita orang Katolik, Yesus adalah Tuhan, Guru, dan Juru Selamat. Karena itu, konsekuensinya kita bertindak seturut ajaran Yesus Kristus. Maka pertanyaan yang diajukan Yesus hari ini tidak berhenti pada konsep-konsep, tetapi Tuhan Yesus ingin kita membuktikannya dalam tingkah laku hidup kita sehari-hari. Berkaca dari pengalaman keseharian, kita sadar siapakah Yesus di dalam hidup kita selama ini. Apakah benar Yesus kita jadikan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup dalam setiap tutur kata dan tindakan yang kita lakukan? Ataukah Yesus hanya pembantu kita di saat sedang membutuhkan? Ataukah jangan-jangan Yesus sekedar doktrin agama yang kita terima dari orang tua atau lingkungan sekitar? Marilah kita berefleksi perihal siapa Yesus bagi hidup kita. Semoga kita bisa makin mengenal
dan mengalami kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sering melupakan kehadiran-Mu. Kami sering menolak suara-Mu jika tidak sesuai keinginan hati kami. Ya Tuhan, ampunilah dan bimbinglah kami untuk semakin mengenal-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.